Nomor 2. Ratu no. Dari kurang aksi. Nadia, Nadia. Guru, selamat pagi untuk kita semua. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan penyertaannya sampai saat ini kita boleh kembali ke tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Pak Rizko sebagai calon guru penggerak akan melakukan kegiatan aksi nyata dalam bentuk workshop ya Pak Rizko. Nah, jadi Pak Rizko akan memberikan kita macam workshop. Jadi pada kesempatan ini saya berharap untuk kita semua supaya bisa ikuti dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya juga tidak sia-sia. Jadi pada kesempatan ini mungkin kita awali dengan doa dulu. Ibu Ani bisa antar kita dalam doa. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Allah di surga, kami bersyukur karena kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu dari malam hingga pada saat ini. Bapa, sekarang kami akan mulai kegiatan kami. Kami mohon bimbingan dan bantuan-Mu agar kegiatan kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama kami puji, kemuliaan sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Rizko sebagai pemateri untuk bisa melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah bersama rekan guru dan juga pegawai yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pada kesempatan ini tujuan saya yaitu melakukan mini workshop atau kegiatan mini ini dalam rangka aksi nyata saya pada modul 1.1 di LMS dalam program calon guru penggerak angkatan 8. Di sini kurang lebih sudah mau 2 bulan kami menjalankan satu tema, satu topik besar. Jadi di akhir ini kami akan melakukan sebuah aksi nyata dari 4 modul yang telah kami pelajari. Sebelum kami masuk ke modul yang kedua, kurang lebih di hari Senin nanti itu kami sudah masuk ke modul yang kedua. Saya minta dukungan bantuan dari semua rekan guru dalam membantu saya dalam menyukseskan kegiatan program guru penggerak, di mana program ini semata-mata bukan hanya untuk pribadi saya, tetapi ini lebih khusus kepada kita di dalam lingkungan sekolah dan juga lebih khusus untuk para peserta didik kita supaya mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik untuk kedepannya. Pada pagi hari ini ada kurang lebih 5 materi yang saya akan bawakan, lebih khusus tentang budaya positif kita
di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di dalam kelas kita masing-masing, baik kita sebagai wali kelas maupun kita sebagai bapak ibu guru yang masuk ke dalam kelas. Sebelum itu kita akan mempelajari tentang budaya positif, di mana arti dari budaya telah dipaparkan di layar. Kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin culere, yang memiliki arti mengelola atau mengerjakan budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi yang berikutnya. Budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang atau pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Saya sudah merasa bahwa kita di sekolah ini punya budaya-budaya positif yang kita tanam ke dalam peserta didik kita. Salah satunya kita sering melakukan salam di setiap hari selesai kita apel pagi, itu biasanya akhiri dengan bersalaman antara guru dan juga siswa. Ini merupakan salah satu budaya positif yang harus kita kembangkan sehingga budaya-budaya ini dapat melekat pada diri anak, sehingga budaya yang kita tanamkan di sekolah dapat anak bawa sampai ke dalam lingkungan masyarakat mereka. Terus saya yakin kita di Bapak Ibu guru masing-masing pelajaran juga memiliki strategi-strategi atau nilai-nilai atau keyakinan yang dibawa ke dalam lingkungan kelasnya. Biasanya kita menggunakan pola yang namanya berdiskusi. Pola diskusi, anak memaparkan hasil diskusi dan mempertanggungjawabkannya. Itu adalah nilai positif budaya, tentang nilai tanggung jawab yang sudah kita bawa. Secara tidak sadar nilai-nilai itu telah tertanam di dalam diri para siswa. Tapi kita sebagai guru kadang-kadang kita tidak pernah menyadari bahwa ini yang telah kita buat adalah nilai positif tentang budaya yang dulu namanya teacher center, guru pemegang kendali dalam kelas. Itu kita harus berubah dengan yang namanya student center, di mana peserta didik harus lebih aktif dibanding guru. Kita sebagai seorang guru, kita hanya mampu memfasilitasi para siswa. Biarkan para siswa mencari tahu sendiri dan menemukan sendiri apa pokok permasalahan yang mereka dapatkan. Di situ yang pertama tentang stimulus respon. Kita harus melawan itu dengan yang namanya teori kontrol. Terus yang berikut ada keyakinan kelas, ada hukuman dan penghargaan. Yang berikut ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang berikut 3 motivasi perilaku manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia dan yang namanya segitiga restitusi. Ini akan kita gali di kegiatan pada pagi hari ini. Ya, di sini tentang perubahan paradigma budaya positif. Di sini ada pengertian atau paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol. Bapak Ibu guru bisa membacanya di layar. Di situ dijelaskan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter atau ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa
kita yakin Bapak Ibu, kita di rumah juga merasa bahwa kita sebagai orang tua itu memegang kendali terhadap anak. Sudah barang tentu. Begitu pula di sekolah, kita merasa bahwa apa yang dikatakan oleh seorang guru itu benar adanya. Padahalnya hal-hal seperti ini melawan keyakinan pada diri anak. Anak tidak diberi kebebasan. Anak tidak diberi kebebasan untuk guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Bapak Ibu, kadang-kadang kita sebagai seorang guru melakukan hal atau kita memberi perintah, walaupun perintah itu sebenarnya tidak disukai oleh murid, tetapi atas dasar takut murid melakukan hal yang diperintahkan, tetapi tanpa mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Itu adalah ilusi tentang guru mengontrol murid. Dan di sini saya juga buat tentang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi terganggu pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, di sini ada ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini ilusi bahwa kadang-kadang kita sebagai seorang yang dewasa menyatakan bahwa kita memiliki hak untuk mengontrol seseorang, apalagi seorang guru merasa bahwa kita punya hak untuk mengontrol seorang murid. Tapi yang disebut dengan kontrol bahwa dalam hal-hal yang kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seorang murid. Saya beri contoh, misalnya seorang murid hadir terlambat ke sekolah 15 menit dari peraturan sekolah. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru langsung pukul, kadang-kadang suruh lari di lapangan 10 kali. Kita merasa bahwa hal yang kita lakukan itu sudah benar, tetapi itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak. Ya, di sini kita akan masuk tentang stimulus respon, lawan teori kontrol dengan paradigma pilihan. Untuk stimulus respon tentang dunia, satu itu menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi menurut teori kontrol tentang dunia, realitasnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru juga menyatakan bahwa apa yang kita harapkan dari murid itu sama dengan yang murid harapkan dari seorang guru. Tetapi kadang-kadang tidak berlaku seperti itu. Saya ingat di hari Kamis kemarin itu ada seorang siswa diberi kesempatan untuk berbicara. Dia menyatakan bahwa kehadirannya di sekolah itu yang diinginkan bahwa mereka itu bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka kasih dengan contoh seperti yang punya hobi olahraga, berikanlah mereka bola atau juga net untuk mereka. Yang hobi bernyanyi,
berikanlah mereka kesempatan untuk melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan menurut teori kontrol menyatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol menyatakan bahwa kita berusaha memahami dengan orang lain tentang dunia. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain, dan menurut teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi mungkin sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya kurang lebih tentang stimulus respon melawan teori kontrol dunia saat ini. Mungkin bisa lihat pertanyaan atau Ibu Tina. Kalau belum saya mau pakai industri permainan. Saya punya satu permainan tentang stimulus respon melawan teori kontrol. Saya minta Ibu Ani yang Ibu Elvi. Kita pakai permainan. Tetap duduk di tempat. Saya minta Ibu Ani mengepalkan tangan. Oke. Ibu Ani mengepalkan tangan kuat ya. Di dalam tangan Ibu Ani itu ada sesuatu yang sangat berharga. Entah apa itu kita tidak pernah tahu. Saya minta orang yang kedua Ibu Elvi, cobalah membujuk Ibu Ani sehingga Ibu Ani itu mau membuka tangannya. Silakan. Dengan cara apa saja? Mau dikritik, mau pakai rayuan, mau pakai apa, terserah. Silakan. Sampai Ibu Ani bisa membuka tangannya. Silakan. Silakan beri stimulus apa saja. Terserah dari Ibu Elvi dan Ibu Ani, terserah apa reaksi dari Ibu Ani. Kita mau buka, mau kita dulu, terserah Ibu Ani. Tapi ingat di dalam hati Ibu Ani ada sesuatu yang sangat berharga. Silakan. Mau pakai apa saja, mau rayu, mau ancam, ya terserah. Silakan. Mau pakai apa melindungi juga tidak sampai mau membukanya. Ya, coba silakan. Mau pakai ancam juga tidak apa-apa. Mau paksa juga terserah. Ya, coba Ibu Tina dekat ke sini. Coba Ibu Tina. Silakan. Tidak mau dikasih. Oke. Sekarang pertanyaan saya dari permainan sederhana tadi, dari Ibu Tina. Ibu Tina tidak membuka tangannya. Alasannya kenapa? Kira-kira menurut Ibu Tina? Kalau menurut Ibu Ani? Ya, barang yang dipegang sangat berharga dan tidak boleh direbut oleh siapa-siapa. Kalau menurut Ibu Elvi, kenapa Ibu Ani tidak mau sampai membuka? Padahal Ibu Elvi dan Ibu Sri sudah melakukan banyak cara untuk merayu apa segala macam. Kenapa? Sampai tidak mau membuka? Iya, karena ini merupakan hal yang sangat berharga dan tidak mungkin terlihat ke saya. Oke, boleh Ibu Sri? Maksudnya dari versinya saya menganggap karakternya Ibu Tina atau alasan Ibu Tina. Terserah. Mau ngomong tentang karakter, mau alasan terserah. Ini pendapat Ibu Sri apa saja? Silakan disampaikan alasannya apa. Mau ngomong tentang karakter, mau tentang alasan, mau apa saja silakan disampaikan. Tidak menutup kemungkinan berdua-duanya juga. Dari versinya saya, kalau saya Ya, tidak mau terbuka. Itu. Oke. Bapak Ibu, dari permainan tadi kita sudah menggambarkan tentang stimulus respon melawan kontrol. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri, pada Ibu Tina dan juga Ibu Ani.
stimulus yang diberikan oleh Ibu Elwin dan Ibu Anita, Ibu Seli tergantung pada kontrol yang ada pada diri seseorang. Itulah teori kontrol. Sama seperti kita seorang guru, kita menyampaikan kepada anak bahwa anak harus melakukan ini, tapi sebenarnya anak tidak mau melakukannya karena tidak sesuai dengan yang anak inginkan. Di situ kadang-kadang anak melakukannya hanya karena rasa takut terhadap seorang guru. Ini permainan yang sederhana, di mana segala sesuatu itu tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka atau tidak? Mungkin ada yang mau bertanya, Pak Guru, mungkin ada pertanyaan sedikit. Bisa mengerti penjelasan awal yang dibuat oleh guru. Sementara di sini dia tidak mau membuka dirinya untuk bisa menerima hal baru yang ada. Ini tantangan berat untuk kita guru. Apakah mesti kita guru memaksa dia untuk harus berubah? Ataukah dari pribadi siswa juga itu terus bisa membuka diri untuk berubah? Di samping itu kan juga di sisi lain kita mau mempertahankan bahwa siswa ini dengan dia punya hak dan kebebasannya dia mau belajar, kita punya hal positif untuk mau merubah pribadi siswa dengan teori ini. Oke, ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Pak Eli. Di sini saya coba mau menjelaskan atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Eli, bahwa anak itu kadang-kadang membawa karakter yang dari rumah itu ke dalam lingkungan sekolah. Oke, kemarin di hari Kamis kemarin kalau tidak salah, di situ saya coba membuat tentang sebuah yang namanya prakarsa perubahan atau paradigma perubahan. Di situ contohnya kemarin itu saya angkat tentang budaya membaca. Ini adalah salah satu bentuk atau cara kita sebagai guru, kita melihat apa yang menjadi kelemahan dalam sekolah kita. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru tadi, kalau kita merasa bahwa itu adalah kelemahan yang berada di lingkungan sekolah kita, bagaimana kita membentuk sebuah paradigma perubahan dari masalah yang ada itu? Kita membuat suatu kegiatan yang menunjang atau menghasilkan apa yang telah kita ragukan tadi di awal. Seperti yang saya sampaikan di hari Kamis kemarin, itu saya mencontohkan bahwa budaya minat membaca siswa itu rendah. Menggunakan kegiatan-kegiatan seperti kemarin sudah saya sampaikan dengan paradigma perubahan itu, di situ kita bisa membuat siswa kembali agar minat membaca mereka itu meningkat. Sama seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa bagaimana strategi yang harus kita bangun di dalam lingkungan sekolah kita sehingga dapat memenuhi dan menghilangkan apa yang kita merasakan itu, yang kita rasakan bahwa anak ini dia tertutup hal yang dari rumah, karakter dari rumah dibawakan ke sekolah. Bagaimana kita di sekolah membentuk suatu kegiatan sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak lagi terbawa sampai di lingkungan sekolah dan mereka melakukan suatu perubahan yang luar biasa. Walaupun kecil, sedikit, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, saya cukup yakin dan sangat percaya di kemudian hari mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Hal yang kita lakukan di saat-saat ini tidak bisa kita langsung istilahnya mendapatkan hasil, tetapi semuanya itu berdasarkan proses yang berjalan perlahan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan, kita masuk pada slide yang berikut, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu Guru, kita sebagai seorang manusia, begitu juga dengan murid atau siswa kita itu hanya ada 3 motivasi perilaku kita sebagai seorang manusia. Di situ pengertiannya disiplin dari bahasa Latin ada cukup panjang, tapi saya rasa kita langsung pada materinya sendiri.
Ya, di sini ada sedikit atau cuitan pertanyaan. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan dan kepatuhan terhadap peraturan. Kurang lebih seperti itu ya. Kita kalau di sekolah itu bilang disiplin berarti dia tertib, dia teratur dan patuh terhadap peraturan. Itu baru dinyatakan dia anak itu disiplin. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan berhukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan lagi sama sekali. Kadang-kadang kita kalau anak-anak tidak pakai jenis dalam itu kita dapat masuk tubi. Anak-anak tidak penting rambut yang rapi, kadang-kadang kita langsung kalau yang kata pertama kadang-kadang langsung ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu juga saya juga merasakan apa yang kita rasakan bersama. Nah, tapi saya yakin dapat saya perlahan kita merubah kita punya pola di dalam lingkungan sekolah ini. Iya, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal yang pertama ini yang mungkin sangat melekat kita di sekolah, karena anak-anak itu memiliki motivasi karena takut akan sebuah hukuman. Anak-anak yang dulu namanya teacher center, guru pemegang kendali dalam kelas, itu kita harus berubah dengan yang namanya student center, di mana peserta didik harus lebih aktif dibanding guru. Kita sebagai seorang guru, kita hanya mampu memfasilitasi para siswa, biarkan para siswa mencari tahu sendiri dan menemukan sendiri apa pokok permasalahan yang mereka dapatkan. Bisa mengerti penjelasan awal yang dibuat oleh guru. Sementara di sini dia tidak mau membuka dirinya untuk bisa menerima hal baru yang ada. Ini tantangan berat untuk kita guru. Apakah mesti kita guru memaksa dia untuk harus berubah? Ataupun dari pribadi siswa juga itu terus bisa membuka diri untuk berubah. Di samping itu kan juga di sisi lain kita mau memperkenalkan bahwa siswa ini dengan mempunyai hak dan kebebasannya dalam belajar, kita punya hal positif untuk merubah pribadi siswa dengan teori ini. Oke, ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Pak Eli. Di sini saya coba mau menjelaskan atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Eli, bahwa anak itu kadang-kadang membawa karakter yang dari rumah itu ke dalam lingkungan sekolah. Oke, kemarin di hari Kamis kemarin kalau tidak salah, di situ saya coba membuat tentang sebuah yang namanya prakarsa perubahan atau paradigma perubahan. Di situ contohnya kemarin itu saya angkat tentang budaya membaca. Ini adalah salah satu bentuk atau cara kita sebagai guru, kita melihat apa yang menjadi kelemahan dalam sekolah kita. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru tadi, kalau kita merasa bahwa itu adalah kelemahan yang berada di lingkungan sekolah kita, bagaimana kita membentuk sebuah paradigma perubahan dari masalah yang ada itu? Kita membuat suatu kegiatan yang menunjang atau menghasilkan apa yang telah kita ragukan tadi di awal. Seperti yang saya sampaikan di hari Kamis kemarin, itu saya mencontohkan bahwa budaya minat membaca siswa itu rendah. Menggunakan kegiatan-kegiatan seperti kemarin sudah saya sampaikan dengan paradigma perubahan itu, di situ kita bisa membuat siswa kembali agar minat membaca mereka itu meningkat.
sama seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa bagaimana strategi yang harus kita bangun di dalam lingkungan sekolah kita sehingga dapat memenuhi dan menghilangkan apa yang kita merasakan itu, yang kita rasakan bahwa anak ini dia tertutup hal yang dari rumah, karakter dari rumah dibawakan ke sekolah. Bagaimana kita di sekolah membentuk suatu kegiatan sehingga apa yang mereka lakukan itu tuh tidak lagi terbawa sampai di lingkungan sekolah dan mereka melakukan suatu perubahan yang luar biasa. Walaupun kecil, sedikit, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, saya cukup yakin dan sangat percaya di kemudian hari mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Hal yang kita lakukan di saat-saat ini tidak bisa kita langsung istilahnya mendapatkan hasil, tetapi semuanya itu berdasarkan proses yang berjalan perlahan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan, kita masuk pada slide yang berikut, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu Guru, kita sebagai seorang manusia, begitu juga dengan murid atau siswa kita itu hanya ada 3 motivasi perilaku kita sebagai seorang manusia. Di situ pengertiannya disiplin dari bahasa Latin agak cukup panjang, tapi saya rasa kita langsung pada materinya saja. Ya, di sini ada sedikit atau cuitan pertanyaan. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan dan kepatuhan terhadap peraturan. Kurang lebih seperti itu ya. Kita kalau di sekolah itu bilang disiplin berarti dia tertib, dia teratur dan patuh terhadap peraturan. Itu baru dinyatakan dia anak itu disiplin. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan lagi sama sekali. Kadang-kadang kita kalau anak-anak tidak pakai jenis dalam itu sudah masuk cubit. Anak-anak tidak penting rambut yang rapi, kadang-kadang kita langsung lek. Kalau yang takut terlambat kadang-kadang langsung ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu juga saya juga merasakan apa yang kita rasakan bersama. Nah, tapi saya yakin dan percaya perlahan kita merubah kita punya pola di dalam lingkungan sekolah ini. Iya, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal yang pertama ini yang mungkin sangat melekat kita di sekolah, karena anak-anak itu memiliki motivasi karena takut akan sebuah hukuman. Anak-anak contoh sisi dalam bukan karena memang timbul niat dari dalam diri, tetapi karena takut akan aturan, takut akan hukuman, takut akan guru. Itu yang memang terjadi di dalam lingkungan sekolah kita. Saya berharap bahwa kita bisa menimbulkan budaya-budaya positif yang benar-benar muncul dari dalam diri anak, sehingga anak melakukan itu bukan karena takut akan hukuman atau takut akan guru, tapi mereka lakukan itu memang atas dasar disiplin diri mereka yang keluar dari dalam diri mereka sendiri. Yang kedua, motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hal ini kita di sekolah juga
saat penerima rapor itu biasanya tidak lagi dibacakan juaranya. Itu salah satu halnya itu untuk menghilangi atau menghindari yang namanya konflik, atau anak itu kadang-kadang merasa saya mendapat peringkat ini, mengerjakan sesuatu hanya atas dasar saya harus mendapatkan peringkat, tapi bukan karena memang butuh motivasi dari dalam diri. Contoh kecil, biasanya kita kalau di rumah, saya sangkut pautkan dengan di rumah, di dalam keluarga kita juga, bahwa kadang-kadang kita itu meminta bantuan anak itu dengan imbalan. Biasanya, ayo tolong bapak atau tolong aku beli ini, nanti kasih kau 2.000. Anak akan melakukan itu. Berikutnya lagi, saat kita membutuhkan anak tanpa memberikan imbalan, itu anak tidak akan mau lagi mengikuti apa yang kita perintahkan atau apa. Karena memang anak melakukan itu pada dasarnya anak melakukan karena atas dasar imbalan atau penghargaan yang kita berikan kepada mereka. Bagaimana di sini? Benar atau tidak? Kira-kira? Ya, silakan. Jadi kebetulan yang dipaparkan tadi berkaitan dengan hubungan ini, saya pernah dapat pertanyaan waktu di wawancara kemarin. Apa yang paling sulit di sekolah ini? Misalnya banyak anak yang melakukan atau kurang serius dalam belajar dan melakukan hal lain. Lalu apa yang ibu buat? Saya memberi teguran, apakah itu berubah? Tidak. Lalu apalagi yang ibu buat? Saya memanggil orang tuanya, walaupun itu saya hanya untuk wawancara saja. Lalu dia bilang, lalu apa efeknya setelah panggil orang tua? Sebenarnya tidak ada perubahan apa-apa. Saya mau kaitkan kembali dengan ini. Aturan, saya pikir kalau hidup di negara atau di lembaga-lembaga apapun, aturan itu atau tata tertib atau apapun itu dibutuhkan. Karena itu untuk sebagai fungsi kontrol. Kalau kita dibiarkan seperti tadi yang Pak Rizko sampaikan tadi, bahwa anak mau datang ke sini, mereka mau main bola, ya main bola, mau ini apa, jadi kita seperti tidak punya seperti membiarkan bebas liar seperti itu. Jadi tidak terarah lagi. Jadi tujuan yang mau kita capai di sini menjadi tidak ada. Karena untuk saat itu yang pertama, yang kedua, kira-kira seperti apa misalnya contoh, anak datang tidak pakai sepatu misalnya, ditegur sampai bahkan kemarin bukan hanya andai-andai saja, pengalaman kemarin itu bahkan sampai sekarang ini sampai setahun pun pakai sepatu mungkin hanya berapa kali. Nah itu diberi teguran, ada ya teguran, ada yang kasar, ada yang secara fisik, tetapi tidak menunjukkan perubahan. Nah kira-kira seperti apa yang bisa kita buat supaya mereka itu bisa timbul ada kesadaran dalam diri bahwa ternyata kalau saya harus ke sekolah itu harus pakai sepatu. Ya, untuk menjawab pertanyaan Ibu Seli yang kedua, kurang lebih yang kedua, itu nanti akan kita bahas di belakang. Ada yang namanya segitiga restitusi, ada yang namanya segitiga restitusi, ada yang namanya 5 posisi kontrol seorang guru. Kita menempatkan kita seorang guru itu di posisi kontrol yang mana? Ya, karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Seli, kita bisa membedakan antara yang namanya hukuman dan konsekuensi. Kita di sekolah ini lebih banyak memberikan hukuman, bukan konsekuensi. Tapi bukan hebat kalau namanya konsekuensi itu ada suatu konsekuensi berdasarkan kesepakatan dua belah pihak antara guru dan murid. Murid tidak melakukan A, konsekuensinya adalah ini. Murid tidak melakukan B, konsekuensinya adalah ini. Kalau namanya hukuman itu kejadian yang memang respon dari dalam diri seorang guru yang timbul secara langsung tanpa ada kesepakatan antara dua belah pihak, atau itu hukuman itu adalah respon dari seorang guru terhadap murid.
bukan atas dasar kesepakatan bersama. Itu yang harus kita ingat paling pertama, bahwa menghukum itu timbul hanya atas dasar salah satu pihak, bukan dari dua belah pihak, yaitu murid dan guru. Tapi kalau konsekuensi itu atas dasar kesepakatan bersama, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita guru menyatakan bahwa kita buat aturan, buat aturan, tapi kita tidak tahu aturan ini anak ini sepakat tidak untuk menjalankan aturan ini. Aturan ini dibuat hanya oleh guru, tidak disepakati oleh anak. Berarti secara tidak langsung ini kita menghukum mereka karena bukan dasar kesepakatan dua belah pihak antara murid dan guru. Beda kalau yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi kita bahwa kalau anak datang terlambat dia wajib membersihkan WC contoh, atau anak datang terlambat dia wajib membersihkan ruangan perpustakaan. Itu konsekuensi atas dasar kesepakatan antara guru dan murid. Kalau hukuman itu atas dasar kesepakatan pribadi seorang guru. Anak datang terlambat, kau ini datang terlambat, bersihkan itu nih WC guru dengan WC siswa tanpa ada kesepakatan bersama. Kita tidak tahu apakah anak ini bersih dia atau tidak. Itu yang membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Ya, silakan. Seperti ini, bagaimana posisi kita guru? Kita mau menegakkan aturan secara mutlak ataukah memberikan ruang kebebasan mutlak kepada siswa untuk bebas? Soal juga ini, sehingga kita butuh bagaimana cara solusi. Apa kita perlu bangun itu semacam tadi ngomong konsekuensi bersama dengan siswa yang bukan sanksi. Kita bangun kesepakatan seperti itu atau Ya, baik, pertanyaan dari Pak Eli ini memang yang terjadi di lingkungan sekolah kita ya. Yang paling pertama bahwa kita membuat sebuah aturan itu atas dasar kemauan kita. Atas dasar kemauan kita. Apakah yang pertama kembali kepada diri kita harus lihat apakah aturan sisi dalam itu sudah merupakan aturan nasional yang harus diikuti atau tidak? Atau memang itu hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan saja? Kalaupun itu hanya berdasarkan kebiasaan, mari kita sepakatan bersama siswa. Dari jam berapa, contohnya dari datang sekolah sampai jam 10 itu diwajibkan sisi dalam. Kalau tidak melakukan itu konsekuensinya adalah ini. Selesai dari jam 10 yang kita sepakati ke atas, kalau anak baju tidak disisir, ya tidak apa-apa karena sudah di luar dari kesepakatan kita bersama. Ini tergantung kesepakatan bersama. Pertanyaan kembali kepada kita, apakah aturan yang kita buat ini kita sudah bersepakat bersama siswa atau tidak? Kadang-kadang kita ini buat aturan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang dulu sudah kita lalui. Kalau kita mendapatkan seorang siswa yang memiliki kecerdasan yang bagus, yang kritis, dia akan bertanya, saya tidak sesudah aturan ini merujuk pada undang-undang mana? Kita yang bahaya. Karena menurut saya bahwa sisip dalam itu adalah sebuah kebiasaan di dalam pendidikan. Anak sekolah itu wajib sekolah datang sisip dalam. Atau mungkin ada itu merujuk pada aturan-aturan yang silakan. Kalau dari saya mengambil angkat dari Bu Seli tadi, memang di dalam kehidupan kita ini, negara, di kelompok mana saja, bahkan di dalam keluarga itu sedianya harus ada aturan. Di sekolah harus ada aturan. Hanya kita melihat kondisi real yang terjadi di sekolah kita ini. Memang di sekolah kita ini pendekatan atau yang kita sampaikan itu tidak, kita kemarin lebih ke orang tua. Jadi untuk supaya saya pernah baca itu, kita mungkin sudah salah dari awal. Mestinya yang datang mendaftarkan anak itu ke sekolah itu mestinya orang tua,
di situ, dan di sini kita guru. Di situ kita bisa menghasilkan, maksud ada pertanyaan, kita bisa mengetahui apa pola asuh anak mereka itu di rumah itu seperti apa. Dan mereka di sekolah ini kita buatnya misalnya aturan tadi itu sehingga orang tua juga bisa tahu, dan apa yang kita sampaikan di sekolah ini tidak hanya bentuknya di sekolah tetapi terus ke rumah. Lalu di sekolah kita ini kemarin untuk tata tertib itu tuh kita sudah sosialisasikan ke orang tua. Hanya mungkin orang tua ini yang mungkin tidak hanya orang tua, kita mestinya kita sampaikan ke siswanya juga. Misalnya kita kumpulkan siswa, kita sosialisasikan kita punya aturan itu, sehingga apa saja yang kita mau kesepakatan tadi itu kembali ke konsekuensi itu, sehingga anak-anak itu bisa tahu. Nah, jadi artinya kita punya anak-anak di sini nih, walaupun sudah dikasih tahu, macam tadi Pak Rizko bilang, apa? Misalnya mereka terlambat, atau mereka contoh mereka ngantuk di kelas misalnya, kita kan cenderung untuk marah segala macam toh. Ternyata kemungkinan dia ngantuk tuh mungkin dari rumah mungkin tidak makan, atau mungkin malam dia mete baca lihat HP. Hanya ini mungkin ke depan butuh kita punya strategi yang lebih bagus lagi supaya jangan timbul misalnya. Saya kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Kalau tidak ada kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau dalam kegiatan kita pada siang hari ini mungkin ada kata-kata, tindakan, gestur tubuh yang tidak berkenan di hadapan kita semua. Dari lubuk hati yang paling dalam saya minta permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Kepala Sekolah. Jadi baik, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan ini, yang pertama saya perlu mengucapkan terima kasih kepada Pak Rizko sebagai calon guru penggerak yang hari ini sudah melakukan kegiatan aksi nyata, dan banyak hal positif yang kita dapat dari materi di siang hari ini, dan ini merupakan pembelajaran untuk kita sebagai bapak dan ibu guru di sekolah ini untuk membangun satu konsep yang sama untuk bisa membuat anak-anak kita ini membawa ke perubahan yang lebih baik lagi. Dan ini butuh kesamaan pola pikir, juga persepsi atau pandangan yang sama di antara kita bapak dan guru. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Pak Rizko. Kami akan tetap dan selalu mendukung di dalam proses atau setiap tahapan selama pendidikan guru penggerak ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita ini, saya minta Ibu Mimi mungkin bisa mengakhiri dengan doa. Sekian dan terima kasih. Teman-teman, marilah kita menyatukan hati dan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas penyertaan dari awal kegiatan sampai kami menyelesaikan kegiatan ini, dan dari kegiatan ini bisa membuat kami teman-teman semua menambah wawasan kami untuk menjadi guru yang baik. Sekarang kami mau pulang, terima kasih Tuhan. Bimbinglah kami dalam perjalanan pulang, sehingga bisa tiba di rumah kami dengan selamat. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Dan Pak Guru berharap apa yang dihasilkan di kelas ini dapat memberi dampak atau pengaruh positif terhadap teman-teman di kelas yang lain, hingga kalian bisa menjadi salah satu kelas yang menjadi contoh atau model dalam perubahan di sekolah kita ini. Itu adalah salah satu bentuk tujuan yang ingin Pak Guru sampaikan kepada kalian pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini hanya ada satu kegiatan yang ingin kita lakukan bersama, yaitu tentang keyakinan kelas. Di sini, sebelumnya Pak Guru mau bertanya dulu kepada kalian. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena sepengetahuan kita atau kalian selama ini yang ada itu hanya peraturan. Nah, di sini kita coba membalik semua keadaan yang ada. Hal ini dari lingkungan kelas kita dulu, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, sehingga apa yang kita bentuk akan menjadi contoh atau model dalam perubahan, hingga diharapkan kedepannya keyakinan kelas ini akan kita ubah menjadi keyakinan sekolah kita, bukan hanya kita sebagai keyakinan, tapi juga menjadi sebuah keyakinan sekolah. Mungkin ada yang bisa menjawab, kenapa bukan keyakinan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan? Mungkin ada yang jawab? Nika, Adi, bisa jawab? Peraturan itu apa? Peraturan itu apa? Tidak ada tahu. Keyakinan. Agar veteran ini Yosef musiman. Kenapa bukan peraturan kelas, tapi kenapa harus keyakinan kelas? Baik, aku boleh jawab ya. Aku jawab karena kalian masih bingung. Kalau namanya peraturan kelas itu biasanya datang hanya dari satu sisi. Bukan dari kesepakatan bersama. Tapi kalau keyakinan kelas, di sini yang akan memperlukan adalah ide atau gagasan dari kalian sendiri. Kalian yang meyakini, kalian yang menentukan sendiri keyakinan kelas apa yang harus kalian lakukan di dalam kelas ini. Seperti itu. Biasanya kita di sekolah itu ataupun di dalam kelas itu biasa ditulis dilarang datang lambat. Biasanya seperti itu. Itu dibuat itu hanya pada satu sisi. Biasanya dibuat oleh Bapak Ibu guru wali kelas antara kesepakatan kelas. Tapi kali ini kita coba membuat yang namanya keyakinan kelas. Di sini kalian sendiri yang menentukan keyakinan kelas apa yang ingin kalian capai di dalam kelas kalian. Bisa paham? Bisa? Bisa? Oke. Sekarang Pak Guru tanya. Ada satu pertanyaan tematik tentang penggunaan helm dalam mengendarai motor. Penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua seperti motor, itu kira-kira nilai kebajikan apa? Nilai baiknya itu apa dari mengendarai motor menggunakan helm? Ya, keselamatan. Tapi kita percaya tentang yang namanya nilai keselamatan. Nilai keselamatan itu kita percaya. Sepaham? Dari menggunakan helm. Terus contoh lagi, penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat. Itu nilai kebajikan apa yang ada? Ya, kesehatan. Seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Bisa paham? Bisa paham. Yang kalian tulis itu bukan lagi peraturan kelas yang pakai, tetapi dengan kalimat yang lebih positif. Contohnya lagi bahwa dilarang berlari di koridor
koridor itu lagi halaman atau dalam ruang kelas. Di situ ada tertulis bahwa dilarang berlari di koridor. Itu nilai kebajikan apa yang menurut kalian terbuat dalam kalimat dilarang berlari di koridor? Itu nilai kebajikan apa? Contoh. Apa nilai kebajikan apa? Yang pertama bisa keselamatan. Mungkin kalau dia berlari dia jatuh. Terus yang kedua saling menghargai. Mungkin ada teman yang duduk atau berdiri di situ, kalau kita lari-lari kita menghargai orang yang berada di situ. Kita ada dua nilai. Apa di tangan itu bisa kita ubah? Tadi kan di awal kita sampaikan bahwa dilarang berlari di koridor. Tapi kita bisa gunakan kalimat yang lebih positif. Contohnya gunakan koridor sebagai tempat untuk berjalan. Bisa paham dong? Kalau kita gunakan koridor sebagai tempat berjalan, berarti selain berjalan tidak boleh dilakukan. Berlari itu boleh. Karena di sini kita menuliskan bahwa gunakan koridor sebagai tempat untuk berjalan. Kita bukan saja dalam bentuk peraturan seperti yang tadi saya bahwa jangan berlari di koridor, itu berarti sebuah peraturan. Tapi kalau keyakinan kita boleh menjadi gunakan koridor sebagai tempat untuk berjalan. Bisa mengerti? Kalian bisa paham? Bisa. Contoh lagi, dilarang duduk di atas meja. Itu kalimat peraturan larangan. Tetap kita bisa menggunakan dengan kalimat positif. Yang kita kelas, contohnya bahwa gunakan meja sebagai tempat untuk menulis. Paham? Bisa. Atau biasanya kita tulis juga peraturan jangan berlari di atas meja, ada kursi atau berdiri di atas kursi. Kita buat yang kalimat yang lebih positif, gunakan kursi sebagai tempat untuk Anda duduk. Itu kita meyakini itu loh. Kita harus sebuah keyakinan keras. Kita meyakini bahwa barang ini kita gunakan barang ini kita gunakan untuk apa? Biasanya kita juga menuliskan bahwa jangan mencuri. Contoh, jangan mencuri. Tapi kita bisa rubah dia punya kalimatnya lebih positif tadi. Contohnya seperti apa? Kalimat yang lebih positif dari peraturan jangan mencuri. Seperti apa? Iya, masuk akal. Tentang untuk Yohanes ini tentang maksudnya. Kalimat positifnya bahwa harganya barang orang lain maupun barang sendiri. Itu kalimat yang positif. Jadi kita bukan menyatakan bahwa jangan mencuri, tapi hargailah barang orang lain. Kalau sudah bilang kita menghargai barang orang lain, berarti tujuannya bahwa kita jangan mengambil. Nilai yang kita buat di situ nilai kebajikan apa? Apa? Kira-kira nilai kebajikan apa? Saling menghargai. Misalnya tadi Yohanes ini sudah sampaikan bahwa saling menghargai. Hargailah barang orang lain. Jadi nilai yang kita angkat kita saling menghargai di antara kita. Bisa paham ya? Sampai saudara ini bisa paham? Bisa? Jadi nilai bisa? Bisa, oke. Kita coba, Pak Guru coba tetap membimbing kalian. Semoga pada ini Pak Guru akan bagikan kertas. Satu orang satu kertas. Pak Guru berharap kalian tulis tentang peraturan kelas kita di dalam kelas. Apa saja? Minimal satu orang itu satu peraturan kelas. Apa yang kalian mau tulis tentang peraturan kelas? Jangan dulu kita tulis tentang keyakinan kelas ya. Kita jangan dulu tulis tentang keyakinan kelas. Kita tulis dulu tentang peraturan kelas. Sehingga dari peraturan kelas yang kalian sudah buat, kita lihat nilai kebajikan apa. Seperti saling menghormati, saling menghargai, keadilan, cinta kasih, dan kita susun satu kali dan kita buat satu keyakinan kelas sesuai dengan nilai yang sudah kita angkat. Bisa mengerti? Bisa dong? Oke. Silakan ditulis. Siapa yang
Satu. Satu orang satu, kalau bisa rumah silakan dua. Tulis di sebelah atas ya, tulis kecil-kecil. Nanti baru kita bahas sama-sama. Ya silakan, 2 menit, tulis. Satu saja. Nah itu seperti sedikit, satu saja satu. Tulis yang di, nah leggingnya sebelah atas, bisa lepas. Silakan ditulis. Satu peraturan keras. Nanti dari peraturan keras itu kita membuat menjadi suatu keyakinan tugas bersama. Nanti dibacakan ya. Silakan. Berapa? Berapa? Coba sudah. Kalau sudah baru kita baca. Buat satu saja. Satu atau dua ya cukup. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, itu nanti kita sering pada yang itu. Kita coba cukup satu atau dua. Ya. Aku yakin dari masing-masing kalian itu punya pemikiran yang berbeda. Jadi kalau di sini satu beda dengan ini beda. Itu nanti kalau ditutup itu sudah banyak. Kalau kalian tulisnya banyak, jika akumulasi semuanya itu dari sini. Jadi kalau satu, dua. Silakan. Sudah? Kalau sudah taruh di tempel di meja paling depan kalian. Silakan di tempel paling meja paling depan. Nanti baru dibacakan oleh satu orang ya. Dan orang membacakannya keyakinan tulisnya masing-masing. Silakan. Sehingga kalau kalian sudah masuk kalian bisa tahu oh ini yang kami sekresi hati ini seperti ini. Jadi apa yang kita buat itu yang kita ini. Silakan tempel dan silakan Yohanes dulu. Ya silakan tempel. Ya saya kira ini seperti itu. Silakan
Setiap anggota kelas perlu saling berpikir. Pada itu setiap anggota kelas perlu saling menghargai dalam berbicara. Oke, ini perhatikan. Menurut kalian yang disampaikan oleh Peter itu diterima atau tidak? 5. Begitu ya. Dalam berbicara sudah. Bisa, itu juga bisa. Oke. Ingat, perhatikan sini. Yang disampaikan kata-kata kasar itu bukan hanya yang kita bilang dengan makian, ya. Bukan hanya makian. Selain makian itu kata kasar apa lagi yang lain? Ya. Ada pertanyaan? Apa saja yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas, di luar keyakinan kelas, terserah saja. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga dari apa yang sudah kalian tulis tentang keyakinan kelas ini dapat kalian terapkan dan jalankan dengan baik. Mungkin itu saja. Selamat siang dan terima kasih untuk kita semua.